Maju, 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 maju. Maju tak ya? Andai aku jadi presiden, wanjai. Rame sekali. Kok bahasanya jadi gini? Rame sekali, rame-rame mau maju jadi calon presiden. Wow, wanjai. Semakin ramai semakin meriah. Jadi kalau mau maju jadi presiden atau wakil presiden, capres cawapres, itu salah satu syaratnya adalah diajukan oleh partai. Nah, partai itu ibarat kata, kalau saya yang orang nggak pinter-pinter banget ini, itu ibarat kata kendaraan alat transportasi, tapi bukan kaki, kendaraan semacam ojol lah misalnya. Nah, jadi kalau ada orang naik ojol, itu sesuai aplikasi, sampai tujuan dibayar, turun, sudah selesai. Jadi yang naik ojol itu setelah sampai mau mancing, mau ngapain aja, itu nggak ada urusan sama yang bapak ojolnya. Begitulah kira-kira analogi saya tentang partai, sebuah partai. Rame tadi, kalau rame kan mestinya nggak satu, lebih dari satu dong, capres atau cawapresnya gitu. Nah, kita coba satu-satu. Satu-satu kita coba analisa. Mbak Ana dan Mbak Lisa itu bersatu menganalisa yang apa ya, prospeknya kira-kira punya peluang yang besar. Menurut saya sih satu itu adalah the one and only, Anies Baswedan, AB. Orangnya pinter, soleh, ya toh. Pernah jadi rektor, pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur juga. Waktu gubernur juga menyelenggarakan Formula E, berhasil, sukses. Nah, itu. Tapi di lagu tadi kan, kalau aku jadi presiden kan, andai aku jadi presiden, wanjai. Kalau jadi, itu saya kira nggak masalah, karena cita-cita begitu tercapai, itu nggak masalah gitu loh. Dibahasa-bahasai. Kalau nggak tercapai, nggak terjadi, nah itu yang harusnya disiapkan. Karena dalam perlombaan atau pemilihan itu pasti ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, kalau nggak gagal ya jadi. Itu harus siap semua. Siap menang harus siap kalah. Jangan sampai siap menang tapi nggak siap kalah. Nah itu akan berbuntut panjang. Meskipun bukan ular tapi berbuntut panjang. Bisa-bisa seperti itu. Nggak kalah, nggak terima, seperti itu. Makanya harus dengan sikap legowo, itu kesatria lah, seperti itu. Beliau Bapak Anies Baswedan menurut saya juga keren. Itu kalau jadi presiden. Nah, kalau nggak jadi bagaimana? Nah, ini analisa saya, analisis saya sampai belibet ya toh. Analisa si J yang santai kayak di pantai. Itu adalah kalau Pak Anies itu nggak jadi, menurut saya itu yang peluangnya itu kalau nggak jadi, beliau bisa jadi konsultan, bisa jadi motivator. Nah ini yang penting ini. Bisa jadi motivator sekolah balap Formula E. Itu. Valentino Rossi kan dia punya sekolah balap. Nah ini Bapak Anies Baswedan ini bisa jadi motivator sekolah balap Formula E. Nah, itu. Atau juga bisa jadi konsultan. Wow, wanjai. Konsultan. Seperti kita tahu, beliaunya itu sangat kreatif, inovatif, ya. Mindah-mindah, ganti-ganti nama jalan, gitu. Rumah sakit diganti namanya, istilah-istilah pembangunan diganti-ganti ya. Ini menurut saya nggak keliru kalau beliau itu jadi konsultan ganti nama. Nah itu, wanjai sekali pokoknya. Ada lagi yang kesekian, kedua, itu seperti saya. Pak Prabowo. Pak Prabowo itu menurut saya keren dia. Potensinya kan keren sekali, berpengalaman gitu.
di Pilpres itu berpengalaman 3 kali atau berapa kali itu kan berpengalaman, meskipun gagal adalah bagian dari pengalaman itu. Terus kalau kekayaan cukup wow, fantastis, wanjai, 2T kalau nggak salah ya itu. Terus ada lagi beliau itu mandiri gitu. Mandiri, nggak ada beban keluarga karena jomblo seperti saya, jomblo. Tapi bukan berarti jomblo itu nggak happy dong, jomblo tetap happy, oke? CJ jomblo, ahai, woi, itu. Terus apa ya? Menurut saya kalau jadi oke lah gitu. Sebagai rakyat kita dukung siapapun yang jadi, kita dukung, kita semangati gitu. Tapi kalau nggak jadi, menurut saya beliau Bapak Prabowo itu punya potensi yang lain. Punya apa ya, potensi-potensi terpendam. Kan beliau sebagai kan sudah banyak tahu ya, beliau Pak Prabowo itu adalah penyayang binatang, kuda-kuda kan banyak, kuda hewan, bukan kuda-kuda yang kuda-kuda silat, itu bukan itu. Terus penyayang kucing. Nah, barangkali bisa juga bikin salon premium kucing. Kucingnya yang Prabowo itu Bobby yang awalan. Terus dapat lagi 3 kucing. Kalau nggak salah tuh namanya Miko, Miki, sama Mika. Wah, kayak pembalap juga Mika Hakkinen zaman dulu ya. Itu kayaknya keren itu. Atau juga jadi konsultan politik juga keren menurut saya Bapak Prabowo itu. Karena mempunyai jiwa kesatria. Wanjai, top markotop, wanjai sekali Bapak Prabowo. Luar biasa ya toh. Ada lagi yang nggak kalah apa ya, kalah peluangnya, nggak kalah apa ya, mencuri perhatian, curi perhatian. Nah, kalau itu lagunya Naif itu. Yang nggak kalah mencuri perhatian adalah AHY. Wis, ini ketua parpol milenial, gagah, ganteng, wanjai ya kan. Terus pernah berkarir di militer, suka traveling. Menurut saya ketika nggak terpilih nanti, itu boleh saja menurut saya, tetap santai, wanjai saja ya toh, karena ada potensi yang lain. Mas AHY ini, jadi begini, bibir saya kering, jadi bahasa-bahasanya kayak Pak Anies kalau mau ngomong ini, jadi begini. Itu tuh stylenya itu khas menurut saya Bapak Anies itu ya gitu. AHY itu bahkan saya terpikir kadang, ini kalau kampanye itu saya kayak pengen buatkan musik untuk Mas AHY ini, duk AHY, duk AHY, wes kayak musik jedak-jeduk gitu, AHY itu. Itu untuk kampanye kayaknya juga mudah melekat di otak itu. Nah, beliau kalau nggak terpilih, itu juga nggak usah pusing-pusing, nggak usah emosi, tenang, tetap santai, wanjai, itu ya toh. Beliau kan sehat itu, terus postur tubuhnya kan juga keren gitu. Bisa jadi foto model sebenarnya, atau juga bisa jadi pemain voli. Karena ayahnya itu ternyata punya klub voli, namanya Lavani. Wanjai sekali. Bisa jadi pemain voli, kan keren itu. Bisa jadi konsultan politik juga, bisa itu. Tenang Mas AHY. Kalau nggak jadi pun tenang, tetap tenang, nggak usah emosi, nggak usah kemerungsung, santai. Perjalanan masih panjang ya toh. Ada lagi tokoh yang lain, itu beliau Bapak Erick Thohir. Wes, wanjai. Bapak Erick Thohir itu siapa nggak kenal ya toh, menteri. Terus pernah sukses jadi tim sukses TKN itu. Terus punya banyak perusahaan juga itu Pak Erick Thohir itu, wanjai. Pernah punya klub bola. Wow, wanjai. Nggak sembarangan orang kan bisa punya klub bola ya toh. Kalau klub pon, nah itu makanan, itu di pasar-pasar banyak. Tapi kalau klub bola, nah itu wanjai sekali. Terus kalau nggak jadi pun, nggak terpilih, nggak jadi juga nggak masalah menurut saya ya toh. Nggak masalah kalau nggak terpilih beliau Bapak Erick itu, harus tenang, woles. Ada peluang yang lain. Hidup bukan sebatas cuma itu toh, hidup harus terus berlanjut. Pak Erick kan bisa jadi apa ya? Beliau bisa jadi TikToker karena kan pernah ketahuan beliau main TikTok juga. Terus bisa jadi ketua PSSI. Nah, kayaknya
lebih berkompeten itu kalau jadi ketua PSSI karena ada pengalaman kan megang klub bola itu. Bisa juga jadi konsultan, itu juga bisa konsultan. Kok kebanyakan konsultan ya? Ya nggak apa-apa karena yang butuh konsultasi itu banyak gitu. Itu Bapak Erick Thohir. Ada lagi, nah ini Putri Mahkota Puan Maharani. Tenang, siapa nggak kenal beliau ya, tahu kepak sayap. Nah, kebinekaan. Beliau Mbak Puan ini juga apa ya, menteri, terus ngusung kadernya jadi kepala daerah. Terus beliau juga anak dan cucu presiden, ya toh. Itu kurang apa lagi, anak ketua partai. Wow, anjay sekali. Kalau nggak jadi pun tenang, nggak usah emosi, nggak usah tertekan gitu. Biasa aja, santai, boleh banjai. Itu kalau nggak jadi, nggak terpilih, bisa jadi konsultan itu tadi, karena kan konsultan caleg. Nah, karena beliau sukses gitu kan. Terus jadi ketua partai. Kayak nggak rahasia sih. Bapaknya ketua partai, terus bapak atau ibunya ketua partai. Setelah itu anaknya jadi pengganti. Ya beberapa ada kecenderungan seperti itu. Nah ada potensi dong, ada potensi seperti itu. Mbak Puan itu tadi. Terus, nah ini yang sekarang ini ada yang lainnya. Ganjar Pranowo. Nah itu dia. Ganjar Pranowo itu apa ya? Siapa yang nggak tahu beliau ya kan? Beliau itu adalah kesayangan presiden. Terus 3 kali pernah naik mobil RI1. Nggak sembarangan orang bisa naik mobil RI1 ya kan. Terus populer di media sosial. Sampai-sampai punya nama alias. Bukan alias Pikal yang tinju itu bukan. Nama alias, nama populer lah itu. Tugiman. Tugiman. Bisa-bisanya itu loh. Terus dapat nama Tugiman. Wow, anjay sekali. Terus beliau juga gemar berolahraga. Dan ketika tidak terpilih, itu menurut saya juga boleh santai saja, santai wanjai ya ta? Itu bisa menjadi katakanlah misalnya YouTuber, bikin channel-channel bucin gitu kan. Luar biasa sekali. Terus bikin toko sepeda. Wes, luar biasa wanjai sekali. Jadi ketika nggak terpilih pun menurut saya tetap santai, enjoy wanjai. Oke. Itu Pak Ganjar. Ada lagi yang lainnya itu. Nah, ini Sandiaga Uno. Menurut saya juga fenomenal ya toh. Menteri muda, cerdas juga, ya kan? Berpengalaman Pilpres, Pilgub, pernah jadi wakil gubernur juga. Itu juga luar biasa wanjai. Dan menurut saya ketika nanti tidak terpilih itu juga nggak masalah, nggak usah resesi gengsi ya atau apalah itu namanya, kan bisa jadi pelawak. Karena dulu waktu kampanye itu menurut saya gokil, keren, wanjai gitu. Ingat waktu itu apa ya, waktu kampanyenya itu pakai apa tuh namanya, rambutnya itu pakai pete gitu loh. Ini kayak anak reggae ini ya tau. Ya gitu, pakai pete. Terus ada lagi waktu kampanye itu jurus-jurus itu, jurus bangau. Wow, anjay sekali. Jadi nanti suatu ketika misalnya Pak Sandiaga Uno itu nggak kepilih, itu juga nggak masalah. Jadi pelawak itu bisa jadi konsultan. Nah, jadi pelari, lari dari kenyataan, gitu. Atau mungkin berenang di samudra politik itu. Jadi ketika nggak jadi pun itu juga nggak masalah. Dan setiap yang maju itu sebenarnya harus siap menang, siap kalah. Jangan sampai siap menang tapi nggak siap kalah. Akhirnya sakit di dalam hati, menaun aku. Wow, wanjai sekali. Semoga aman damai negeriku Indonesia. Wanjai.